kesempatan ini saya akan sharing dengan tema hidup untuk bersaksi. Kembali lagi ya, jadi bukan hanya kita sebagai murid yang pasif ya, atau kita hanya sebagai orang percaya tapi pasif seperti itu, hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Berdoa juga untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, saya minta ini dong, saya minta ini dong, saya minta di California ini semuanya bagus dong, aman Tuhan gitu ya. Pekerjaan gampang, bensinnya turunin lagi Tuhan. Jangan sampai begitu mahal gitu ya. Semuanya minta sama Tuhan ya gitu. Tapi kalau kita bersaksi adalah kita memberi ya. Kita memberi kepada jemaat Tuhan ya, melalui Tuhan yang memberkati kita seperti itu ya. Nah, bersaksi itu adalah harus menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan, telah menikmati kasih karunia Tuhan seperti itu. Itu wajib untuk kita menyaksikan seperti itu. Kalau kita umpamanya diberikan ya satu kebaikan oleh orang nih, bukannya Tuhan sendiri ya, oleh orang lain ya, ditolong sesuatu yang membuat kita adalah yang terlepas daripada mungkin yang besar itu adalah kesulitan kita ya, baik itu kita punya hutang kali seperti itu ya, itu adalah kita bisa menyaksikan kepada orang lain, oh dia baik tuh ya, dia baik ya seperti itu ya, dia luar biasa dia itu ya, orang yang diberkati Tuhan ya, sampai saya juga dapat menerima berkat daripada dia. Kita bisa bersaksi demikian ya. Tapi dengan Tuhan itu kenapa enggak? Seperti itu ya. Dengan kebaikan Tuhan, seperti itu. Kebaikan Tuhan adalah bukan hanya sebagai berkat, tapi juga di samping itu kebaikan Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita jangan melakukan itu, supaya jangan melakukan itu. Ya. Hukum-hukum Tuhan itu kita mengenal seperti itu. Kita bersaksi juga tentang itu, ya, seperti itu. Tapi makanya Tuhan selalu mengirimkan Roh-Nya yang kudus supaya kita adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Pada waktu kita berbicara tentang hukum-hukum Tuhan itu, kita tidak frontal berbicara kepada orang itu, kamu tidak boleh begitu. Bukan. Dikasih tahu bahwa kita ada hikmat, supaya kita adalah orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Dimanapun lingkungan kita seperti itu, kita walaupun mengingatkan orang, kita kesaksian-kesaksian kita seperti itu menyejukkan hati orang demikian itu ya, sehingga Roh sendiri yang menegur mereka, terutama untuk orang-orang juga yang sudah percaya kepada Kristus demikian itu. Nah, bersaksi juga kalau kita bisa bilang adalah warna ya. That's a differential between the believer dan bukan orang percaya seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan. Orang yang bersaksi tentang kebesaran Kristus ya, melakukannya dengan tindakan demikian itu ya, itu punya warna. Kok dia itu berubah ya. Dulunya mukanya gelap ya. Dulunya mukanya penuh dengan satu stres demikian seperti itu ya. Tapi sekarang berbeda ya. Sekarang walaupun dia itu orang sederhana ya, tidak ada kehidupan mewah demikian ya, hidup juga berkecukupan demikian itu ya, tapi dia sesuatu yang bisa menjejukkan hati orang ya. Pada waktu dia berbicara, pada waktu dia melakukan sesuatu itu bisa menyejukkan orang lain yang bisa menikmati seperti itu. Ada warna di situ seperti itu. Punya warnanya bagus seperti itu. Nah, kesaksian kita itu juga ya. Karena firman itu adalah dikatakan berkuasa. Di dalam firman itu ada kuasa seperti itu. Kalau kita sebagai yang melakukan kuasa itu, kuasa dari firman itu ya. Kita sebagai pelakunya, kita sebagai hamba yang melakukan kuasa demikian itu. Akhirnya kita juga secara tidak langsung menerima kuasa itu. Orang bilang itu pass on ya, memberikan ya, atau dari yang diberikan kita oleh Tuhan, kita hanya sebagai saluran seperti itu, memberikan juga kepada orang, gitu ya. Namanya pass on, Indonesianya apa itu? Membagikan kali gitu ya. Impartasi kali ya Pak. Impartasi kali seperti itu ya, kalau bahasa tingginya ya Patrick. Impartasi ya, seperti itu ya. Nah, membangkitkan iman orang yang mendengarnya seperti itu. Jadi kesaksian kita itu harus membangkitkan orang yang mendengarnya seperti itu. Bisa orang merasakan,
Wah, luar biasa ya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa mengalami hal demikian seperti itu ya? Bagaimana sih itu caranya ya? Saya ingin tuh lebih tahu lebih jauh seperti itu. Nah, itu kesaksian yang luar biasa seperti itu. Jangan kesaksian kita itu menonjolkan berkat, orang lain tidak dapat berkat, kita doang yang dapat berkat. Saya diberkati rumah 3, berkati mobil 8, seperti itu. Waktu garasi cuma buat 3 ya. 8 itu berjajar di rumah, 5 di luar itu. Nah, itu nggak membawa berkat untuk orang lain, kesaksian kita demikian itu. Kesaksian kita itu untuk supaya orang lain itu dibangkitkan imannya, seperti itu. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang pertama saya mengatakan bahwa bersaksi itu adalah satu ekspresi. Ya, satu ekspresi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya. 8 ayat 8. 8 ayat 8. Oke. Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus, gitu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau tuh. Berarti bisa turun, bisa enggak. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas saya, ke atas Patrick, ke atas semua yang ada di sini, teman-teman, seperti itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Orang bersaksi, ya, terima kasih Patrick. Orang bersaksi itu, kalau di dalam ruang sidang, saudara, kita disumpah pakai ya macam-macam tuh kitab suci ya, gitu ya. Kalau yang beragama Kristen pakai Alkitab gitu, agama lainnya pakai Alkitab mereka sendiri. Bahwa kita harus mengatakan benar di atas kebenaran, demikian itu. Nah, bersaksi juga demikian seperti itu. Ya. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kita melakukan hal-hal yang berada di dalam yang diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya itu, pasti kita bisa mengatakan kebenaran itu dari datangnya Roh Kudus. Kenapa seperti itu? Memang sifat kita itu yang biasanya manusia itu dari awal agak seperti itu, tidak bisa jujur, tidak bisa jujur. Pada waktu mengalami satu kesulitan, kesedihan, di depan orang tawa-tawa seperti biasa, seperti itu, menutupi seperti itu. Pada waktu dia ke gereja seperti malaikat, baik, begitu, dengan orang baik seperti itu. Tapi kehidupan dari Senin sampai Sabtunya itu berbeda sama sekali. Perkataannya, perbuatannya demikian itu. Tidak sejujurnya, sudah seperti itu. Kalau hal kita lihat barang di dalam satu toko, ya, itu di dalam etalase seperti itu ya, barangnya kelihatannya bagus seperti itu. Ya. Tapi setelah kita dapatkan, kita beli, waduh, 3 hari sudah rusak. Hal demikian ini adalah tidak baik kalau kita orang-orang yang bersaksi demikian itu. Itu yang dikatakan bahwa kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Gitu. Kok katanya agamanya begitu, Kristen yang mengajarkan demikian. Apalagi di gereja katanya ada yang bilang mega project karakter Kristus itu. Ada 21 karakter situ. Tapi kelakuannya, aduh, nggak bisa mencerminkan itu ya. Orang Kristen harus namanya pikul salib sangkal diri. Kok tidak melakukan hal demikian ya? Malah dia itu adalah menyalibkan orang lain, gitu ya. Orang lain disalibkan untuk dia semuanya itu. Menyangkal dirinya untuk kepentingan diri sendiri, menyangkal untuk menyalibkan orang lain demikian itu. Nah, kalau kita lihat, saudara ya, kenapa kita umpamanya bisa bersaksi seperti itu? Merupakan satu ekspresi kita. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, ada juga mungkin di sini yang dari lahir ya, menerima sudah jadi Kristen gitu ya. Tapi saya enggak, saudara ya. Jadi sudah dewasa baru menerima Kristus sebagai juru selamat saya, seperti itu. Ya. Pada waktu saya pertama kali menerima Kristus, walaupun saya sekolahnya itu sekolah yang diajarkan agama Kristen seperti itu, tapi saya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat saya pada waktu itu. Ya. Tidak ngerti kenapa harus menerima Kristus sebagai juru selamat. Apa yang harus saya lakukan?
Itu sebagai orang Kristen. Sehingga saya aman-aman saja seperti kehidupan biasa seperti itu. Pada waktu saya menerima Kristus sebagai juru selamat saya mulailah sedikit mengerti. Oh, seperti saya harus dibaptis ya. Saya harus ditenggelamkan di kolam. Oh, saya ikut. Saya tidak ngerti namanya firman Tuhan demikian itu. Yang saya tahu adalah saya mengikuti aja acara gereja pada waktu saya dibaptis itu ya. Saya harus mendapatkan bimbingan sebelum saya dibaptis. Setelah dibaptis saya mengikuti pelajaran Alkitab. Saya disuruh melayani untuk menerima tamu, apapun sampai terus semuanya pelayanan itu apa yang saya tugaskan, saya oke aja semua seperti itu. Saya kecil. Iman saya itu, faith saya itu adalah sangat kecil. Pengetahuan saya tentang Kristus itu ya. Tapi saya mau mengalami perjalanan itu yang saya pernah katakan itu. Perjalanan seperti itu. Saya tidak sadar untuk apa itu perjalanan itu. Tapi yang penting saya punya satu kegiatan. Oh, saya punya pengalaman yang baru ya. Belajar tentang firman Tuhan ya. Belajar untuk namanya melayani Tuhan. Bagaimana kita menjadi aser ya. Seperti orang bisa bisa kita berbicara dengan orang lain dengan baik. Seperti kita melayani orang lain demikian. Itu belajar semua seperti itu saudara. Ya. Seperti itu. Nah, iman itu secara tidak langsung bertumbuh saudara. Dari kecil terus dia bertumbuh karena firman Tuhan itu yang mengajarkan itu. Firman Tuhan itu mengajarkan itu. Setelah mengalami demikian itu, sampai hari inilah saya ada di teman-teman semuanya itu. Sampai hari inilah saya percaya teman-teman semua juga bisa bersaksi itu. Karena itu, ya, kalau kita lihat orang-orang yang baru pertama kali menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka sangat sulit bersaksi. Ya. Nggak semua ya saudara ya. Sebagian besar itu sangat sulit bersaksi. Berbicara dengan orang lain. Takut salah. Takut ketahuan masa lalunya tidak baik, seperti itu ya. Nah itu adalah hal-hal yang wajar seperti itu, karena masih kecil. Seperti kita ketahui, pada waktu awal penciptaan kita, ya, Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Ya. Kebebasan pada waktu kita memilih, kamu memilih, makanya dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini diberikan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya, berarti nggak semua yang percaya. Barang siapa yang percaya, itu akan mengalami kehidupan yang kekal. Ditaruh di dalam hidup kita ini. Kamu mau taruh apa itu? Dalam hidupmu itu. Ada satu ruang itu. Roh kebenaran atau roh yang lain seperti itu. Kita menerima Yesus. Diterimalah. Namanya diberikanlah. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Seperti itu ya. Di dalam kitab Yohanes 16:14 atau terbalik 14:16 seperti itu ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, demikian itu saudara. Dan diberikan kepada kita sehingga kita orang-orang yang tadi tidak benar ya, yang tadinya orang hidupnya tidak baik ya, menjadi lebih baik. Karena itu loh roh kebenaran. Asal kita mau menerimanya itu. Belajar melalui firman-Nya, mendengarkan khotbah orang lain seperti itu ya. Yohanes 14 ayat 16 Patrick kalau mau dibuka itu ya. Ya itu. Aku meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Wah, pada waktu kita mungkin mula-mula menerima Kristus sebagai juru selamat kita, kita bersaksi kemudian tentang kebaikan Kristus, kenapa kita bisa percaya kepada dia. Mungkin teman-teman kita yang lama itu mencemoohkan kita. Wah, sok munafik dia. Wah, dia sok orang yang sok sekarang beragama demikian seperti itu ya. Hidupnya dulu adalah begini tidak baik. Dulu hidupnya rusak. Itu memang kerjaan iblis, saudara. Berusaha untuk namanya melakukan penghakiman kepada kita masa lalu kita demikian itu. Makanya kita perlu bersaksi, ekspresikan itu bahwa tidak loh, dulu memang saya adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan demikian itu, orang yang merugikan orang lain, merugikan diri saya sendiri, merugikan lingkungan saya. Tapi karena pengenalan akan Kristus, karena Roh Kudus ini, karena kebenaran firman Tuhan itu, saya mengalami satu transformasi. Dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat 2 itu. Saya mengalami transformasi demikian itu. Sehingga kenapa? Memang saya orang yang biasa, tidak mampu. Saya adalah orang yang sangat sederhana. Saya tidak pandai. Saya tidak punya satu harta yang banyak. Saya tidak punya satu kelebihan yang dibandingkan dengan orang lain. Tapi saya mengalami satu sukacita damai sejahtera dalam hidup saya. Makanya saya perlu ekspresikan itu. Saya perlu bersaksi. Sehingga orang lain yang mendengarnya itu dan melihat apa yang sudah perubahan dalam hidup kita itu
sesuatu yang bisa mengagumkan. Kenapa dia kagum? Karena pengaguman itu adalah karena Roh Kudus itu. Karya itu demikian itu. Tuhan yang mengubahkan kita seperti itu. Kita orangnya biasa penampilannya. Seperti itu ya. Tidak lebih ganteng, tidak lebih cantik sebenarnya. Mungkin kalau kita dandan ya karena tahu ya mau ke gereja ya lebih ganteng, lebih cantik lah ya gitu ya. Tapi secara hal kehidupan kita itu, hati kita itu semakin cantik saudara. Semakin cantik itu. Orang lain bisa melihatkan. Nah, dikatakan bahwa Yesus bilang gitu. Siapa yang ada dalam aku dalam dia. Dia harus berbuah banyak seperti itu. Dalam hal ini dia harus berbuah banyak demikian seperti itu. Kita harus terus menghasilkan buah. Mungkin kita tidak berasa saudara seperti itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang menghasilkan buah. Karena kita tahu firman Tuhan itu mengajarkan saya harus selalu mengalami satu sukacita. Walaupun saya bensin naik begitu hampir $8 kali segalon gitu ya. Saya pernah lihat dikirim satu tuh dari grup tuh $9.76. Waduh, $9.76 berapa duit itu ya? Bisa 130.000 ya. Dihitung per liter, waduh mahal sekali ya. Kalau gitu saya simpan mobil saya di garasi ya. Saya naik sepeda deh gitu. Jadi nanti mungkin Tesla mesti keluarin sepeda, Patrick. Sepeda listrik ya gitu. Jangan mobil. Karena mobil terlalu mahal gitu ya, kalau di Indonesia terlalu mahal gitu. Nah, itu kita perlu bersaksi demikian saudara seperti itu ya. Bahwa kesederhanaan kita. Tapi kita bersaksi itu adalah seperti pedang bermata dua, lo hati-hati saudara seperti itu. Seperti firman itu ya. Jangan cuma ngomongnya doang, kita tidak melakukan supaya orang bilang hebat seperti itu ya. Tapi di belakangnya itu kita tidak melakukan, wah itu jadi batu sandungan saudara seperti itu. Tidak menjadi berkat seperti itu. Kalau kita mau menjadi berkat, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita saksikan demikian itu tentang kebaikan Tuhan, harus kita melakukannya sebagai pelaku firman seperti itu. Ya. Contohnya lah, artinya ada firman mengatakan janganlah kerajinanmu kendor, tetaplah layani Tuhan. Ya, seperti itu ya. Malah kita menyala-nyala seperti itu melayani Tuhan demikian itu. Buktikan itu saudara. Walaupun kita hanya sebagai orang yang membantu gereja mengangkat kursi, mengatur kursi, bahkan menyapu gereja, kita suka cita saudara seperti itu. Luar biasa ya. Padahal dia tuh manajer loh, manajer bank lagi seperti itu. Dia mau menyapu ya lantai gereja ya. Dia mau mengangkat kursi ya. Itu menjadi contoh yang luar biasa saudara seperti itu. Kenapa kita melakukan begitu? Yesus sebagai Tuhan turun dari surga, tidak mengklaim kealahannya itu, tidak mengatakan bahwa saya ini adalah Tuhan, kamu tidak boleh berbuat apa sesuatu ke saya ini adalah Tuhan. Tidak. Bahkan rela mati di kayu salib seperti itu. Kita harus mempunyai pikiran dan perasaan yang dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan demikian itu. Jadi hal itu membuat orang lain menjadi contoh itu seperti itu. Seperti itu. Saya kadang-kadang teringat ya, bukan saya mau show off di depan orang seperti itu. Saya menyapu di gereja, gitu. Karena saya senang. Memang di rumah saya selalu nyapu, ngebon, saudara. Terbiasa buat saya seperti itu. Kalau saya melakukan gardening, saya bisa 1 harian seperti itu. Saya senang untuk hal itu. Nggak satu hal yang baru buat saya di gereja, saya mesti nyapu demikian itu. Angkat kursi. Nggak ada sesuatu yang baru seperti itu, saudara. Merupakan satu kenikmatan. Bahwa kita tuh bersaksi, mengekspresikan bahwa kebaikan Yesus dalam hidup saya, bahwa kebaikan Yesus, apa yang telah Yesus lakukan untuk saya itu, saya kasih lihat kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa melihat, wih, luar biasa ya. Dulunya dia itu penjudi, ya. Dia itu adalah tukang adu ayam, ya. Dia itu adalah orang suka bisnis judi kuda ya, seperti itu. Sekarang dia buang semua ya. Bahkan dia hidup ingin menjual air galon seperti itu ya, walaupun dia susah ya. Tapi saudara, lihat orang itu penuh dengan sukacita damai sejahtera. Yang penting kan itu ya. Uang untuk apa sih saudara? Begitu banyak. Pikirannya seperti itu, pusing. Pikirannya takut. Uangnya bisa dimakan orang, ditipu orang demikian itu. Sehingga ke gereja pun tidak berani. Karena ada bisnis yang menunggu. Ada satu pekerjaan yang menunggu dia. Dia lebih penting itu. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa, hai orang bodoh, kamu seperti itu ya. Kamu membuat lumbung-lumbung begitu besar untuk menikmatinya.
Tidak tahukah kamu nanti malam nyawamu akan diambil? Seperti itu. Siapa yang tahu nyawa orang seperti itu, saudara? Makanya kita perlu bersaksi, saudara, apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun, sesusah apapun kita, seumur berapapun kita seperti itu, kita menjadi saksi. Bagi teman kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi community kita di gereja, seperti itu ya. Lingkungan kerja kita, seperti itu. Kita menjadi saksi bagi mereka seperti itu. Saksinya bukan ngomong soal firman Tuhan saja. Saksi itu tentang perbuatan kita, menyerupai Kristus. Hati ini yang keluar terpancar nih, buah-buah yang dibikin itu. Mendatangkan damai dimanapun kita berada, karena kita tahu adalah Tuhan kita adalah Raja Damai. Kita adalah orang-orang yang menjadi hambanya. Kita adalah orang-orang yang menjadi pekerja-pekerjanya itu menurut kita mendatangkan damai seperti itu, saudara. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20 ya, betul ya. Ini adalah contoh orang yang mengekspresikan ya, murid Kristus yang mengekspresikan ya, tentang kekuatan itu, saudara, seperti itu ya, ekspresikan ya. Ini adalah cerita tentang Petrus dan Yohanes, saudara. Gitu ya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka dibawa ke dalam persidangan, saudara, ya, karena melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam nama Yesus. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi nama Yesus. Dilarang nih, saudara. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Taat kepada manusia tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, atau taat kepada pekerjaan Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat. Dalam hal ini kita melihat dalam mata rohani kita, saudara. Dan telah kami dengar, yaitu tentang firman Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang sama dalam posisi seperti Petrus dan Yohanes ini, saudara. Kamu putuskan saja, ya, mana saya harus lebih taat seperti itu. Kalau kita lebih taat kepada dunia, artinya adalah roh kita adalah roh duniawi, roh kedagingan yang demikian seperti itu. Kalau kita taat kepada roh, kita adalah orang-orang yang hidup dalam roh, seperti itu. Menerima Roh Kudus, kuasa akan turun kepada kita, menjadi saksi Kristus. Mereka bersaksi, saudara. Petrus dan Yohanes ini semakin berani, saudara, setelah menerima Roh Kudus itu, setelah dicurahkan Roh Kudus seperti itu, berani. Kita juga adalah orang-orang yang tadinya tidak berani berkata-kata tentang firman Tuhan, saudara. Siapakah saya ini? Saya bukan pendeta, saya bukannya segala macam yang pernah sekolah Alkitab, masa saya berani sharing firman Tuhan? Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita adalah orang-orang yang dikasih kekuatan untuk kita melakukan hal demikian itu, melakukan tentang kesaksian-kesaksian demikian itu. Kesaksian yang baik adalah selalu ada dasar firman-Nya, bukan pengertian kita, bukan pengertian orang lain, bukan menerima daripada pengajaran-pengajaran yang tidak ada dasarnya, seperti itu. Saya sangat setuju bahwa di kita itu dikatakan bahwa kita harus selalu kembali kepada ajaran Kristus, back to Jesus teaching. Saya sangat setuju itu. Karena apa yang kita katakan itu bukan daripada pikiran dan perasaan kita. Kita yang katakan itu adalah daripada isi firman Tuhan. Daripada apa yang diajarkan oleh firman Tuhan demikian itu. Jadi kita punya kesaksian, kita punya sharing, semuanya punya dasar. Punya satu kekuatan. Karena di situ adalah punya kuasa daripada firman itu sendiri. Jadi itu adalah hal pertama tentang hidup untuk bersaksi, saudara. Karena bersaksi itu adalah satu ekspresi, saudara. Yang kedua adalah, saya singkat, saudara. Yang kedua adalah kenapa kita perlu bersaksi hidup ini, saudara? Karena kita ini adalah anak-anak Allah, saudara, seperti the Son of God, the Mighty One. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Anak daripada yang maha tinggi, demikian seperti itu. Ya.
Boleh kita lihat di dalam kitab Roma 8. Roma 8 ayat 13 sampai 16 ya. Ini firman Tuhan yang terakhir. Roma 8 13 sampai 16. Roma 8 ayat 13 sampai 16. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa. Sebab ya, 13 ya. Roma 8 13. Nah itu ya, hijau. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu tidak akan mati. Kamu akan mati, sorry. Daging itu bisa mematikan. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup dan mematikan perbuatan daging kita. Mematikan semua. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya percaya kita semua adalah dipimpin oleh roh Allah, anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makasih Petrus. Jadi yang kedua adalah kita perlu bersaksi karena kita adalah anak-anak Allah, seperti itu. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang demikian itu. Jadi dikatakan di sini ayat 15 itu bahwa kita adalah bukan menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, seperti Petrus dan Yohanes itu, supaya kita diperbudak oleh si iblis itu, oleh setan itu, supaya kita takut melakukan hal demikian untuk melayani Tuhan, untuk memperluas kerajaan Allah seperti itu, menjadi hambanya, menjadi pekerja-pekerja yang disukai Tuhan, demikian itu. Kita menjadi takut. Orang lain tidak suka dengan kita, nanti bisnis kita terganggu, keuangan kita terganggu, waktu kita habis tidak ada untuk kita melakukan pekerjaan lembur ya. Biasanya kan Saturday, Sunday itu double pay gitu ya. Jadi kita nggak mau itu. Jadi kita lebih penting pekerjaan kita, takut karena kita takut kurang uang seperti itu ya. Kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nanti teman-teman kita itu mengatakan sok rohani kamu seperti itu. Bukan itu lagi, saudara. Kita bukan menerima lagi. Memang si iblis itu yang selalu condemn kita, yang selalu kita menyalahkan kita, menghukum kita, atau mengungkit-ungkit masa lalu kita. Itu adalah pekerjaan iblis seperti itu. Tapi dengan Tuhan kita menyongsong masa depan. Itu roh yang membuat kita bukan roh ketakutan lagi, roh berani bersama Tuhan. Karena dulu memang saya adalah orang-orang yang jelek, yang tidak berguna, orang yang tidak bisa mampu, apalagi bisa melayani Tuhan. Aduh, jauh daripada saya deh gitu. Tapi karena pengenalan akan Kristus itu dia itu yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Yohanes 1:1 demikian itu. Saya menjadi orang yang bisa dipulihkan, puji Tuhan. Saya bersyukur. Saya ingin Tuhan kau pakai aku lebih lagi Tuhan Yesus. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu Tuhan, untuk siapapun Tuhan, pakai aku Tuhan Yesus yang sederhana ini, yang tidak mampu ini Tuhan, supaya aku bisa dimampukan, mengimpartasikan tadi itu. Bahwa kuasa-Mu itu yang kau berikan pada setiap orang yang ada Roh Kudus dalamnya hidup itu bisa aku berikan kepada orang lain. Aku mampu mendoakan orang lain, membangkitkan iman orang mati, mencelipkan iman orang yang buta seperti itu, mentahirkan iman-iman orang yang penuh dengan kekotoran demikian itu. Pelayanan punya motivasi yang jelek, punya untuk mengagungkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri demikian itu. Supaya saya bisa menyembuhkan luka-luka yang demikian seperti itu. Akhirnya kita adalah orang yang menjadi berkat. Bukan menjadi penyerang, saudara. Tapi menjadi orang-orang yang membawa berkat. Membawa orang seperti menjadi kembali kepada Kristus. Mempunyai satu pengertian baru tentang Kristus seperti itu, saudara. Jadi roh perbudakan itu sudah tidak ada lagi pada kita. Jangan takut, saudara, seperti itu. Walaupun apapun yang terjadi dalam dunia ini, dunia semakin kacau, ekonomi semakin kacau. Saya lihat tingkat inflasi di Amerika sampai 7% kalau nggak salah, koreksi saya gitu ya. Di 8 malah ya dia ngomong. 8 ya, udah besar ya. Di Australia sendiri sampai inflasi itu sampai 3,75 sudah gitu. Bahkan sampai Desember ini diperkirakan sampai 4,5% gitu.
makanya interest rate naik 50 basic point begitu, 0,5% seperti itu untuk mengcover itu, saudara, seperti itu. Hal ini adalah terjadi dalam dunia ini semua, saudara. Memang dunia akan dia punya hukum seperti itu, hal demikian itu. Tapi kita adalah punya hukum Allah, hukum Tuhan. Dunia seperti itu, kita dimampukan untuk bersama-sama dengan Kristus itu, bukan roh ketakutan lagi. Saya bisa melalui semua itu karena ada Kristus, saya percaya itu. Mungkin kita orang yang diberikan hikmat yang lebih, mungkin yang sudah bekerja, Tuhan berikan saya talenta untuk bikin bakso goreng kali ya, bakso goreng ya di rumah ya. Kali-kali ada order yang banyak, ya ada kue yang enak seperti itu, saya bikin dengan sukacita, sudah seperti itu. Kasih teman-teman coba dulu, jangan lupa ya, terutama yang supaya diperkenalkan produk yang demikian itu, dibukakan, saudara, seperti itu ya. Bahwa kita dengan sukacita, dengan satu kasih ya, kita melakukan semuanya itu. Roh perbudakan, roh ketakutan itu kita singkirkan. Memang ada, diingatkan itu, awas. Ada iblis yang selalu mengintip itu. Ada iblis yang selalu mengawasi kamu itu, mencobai kamu. Pernah saya katakan mungkin pada waktu Yesus dicobain 40 hari 40 malam di gurun pasir, pencobaan terakhir, Yesus mengusir si iblis, setan itu. Hai, nyala engkau daripada hadapanku. Ya. Bahwa engkau hanyalah menyembah Tuhan Allahmu. Pergi sana. Tapi di kitab Lukas dikatakan bahwa si iblis itu memang mundur. Tapi dia mencari kesempatan yang lain. Nggak pulang loh dia ke rumahnya loh. Dia mencari kesempatan yang lain itu. Dia bilang, dia dalam hati seperti itu, mencoba, Kristusnya udah pulang ke surga, pulang ke rumah bapaknya, seperti itu ya. Siapa yang akan dicoba oleh si iblis itu? Saudara dan saya, orang percaya itu, menjadi wakil-wakilnya Kristus dalam dunia ini. Diintip tuh oleh si iblis itu, menunggu kesempatan lain. Ini masih mempunyai roh ketakutan, saya tambahkan deh ketakutan seperti itu. Nggak usah ke gereja, nggak usah ke komsel. Kalau sharing takut seperti itu ya. Kalau mempersembahkan sesuatu, giving, ya, orang dewasa rohani itu memberi juga takut kekurangan demikian itu. Ya lupa bahwa seperti janda di Sarfat itu, yang memberikan bahwa makan ya, pada orang lain atau diberikan bahwa dia bisa melunasi utang semuanya itu, minyak tidak pernah habis, dia tuangkan semuanya seperti itu. Untuk dia menjual minyak itu untuk membayar hutang. Hal demikian kita tidak pernah prediksi, saudara. Pekerjaan Tuhan itu, pekerjaan Roh Kudus itu, yang begitu menakjubkan seperti itu, yang kita tidak sangka-sangka, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, ya, yang tidak pernah didengar oleh kita seperti itu, terjadi pada kita. Karena kita adalah orang-orang yang bukan mengalami satu roh ketakutan lagi. Makanya melayani Tuhan nggak usah ragu-ragu, saudara. Nggak usah kita khawatir. Tapi memang secara duniawi saya selalu ingatkan, time management itu sangat penting. Di rumah kita, pekerjaan kita harus selesai kalau melayani Tuhan. Ataupun belum selesai itu in control. Kita bisa mengontrol semuanya itu. Sehingga pada waktu kita melayani Tuhan, kita sukacita. Tidak pikiran tuh, setrikaan saya belum selesai di rumah tuh banyak. Dapur saya belum dicuci, kamar mandi belum cuci. Makanya cuci dulu cepet-cepet. Mau melayani Tuhan ya. Bersihkan, setiap saat lihat kotor selalu bersihkan demikian itu. Jadi kita bisa mengatur waktu demikian itu. Ya. Nah, itu yang dua hal ya, pada malam hari ini di Amerika, pagi dan siang hari ini di Indonesia, gitu ya. Dua hal, hidup untuk bersaksi yang pertama adalah karena kita perlu mengekspresikan ya bahwa kehidupan kita di dalam Kristus itu. Yang kedua adalah kita adalah anak-anak Allah, perlu bersaksi seperti itu, ya. Sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Patrick. Saya serahkan kembali.